Oke, baik. Kita lanjutkan materi. Ini materi terakhir sebelum kita UAS. Jadi sebelumnya kita udah mempelajari tentang getaran paksa, getaran teredam, 1 derajat kebebasan yang sudah saya share materinya. Jadi di situ intinya adalah kita menambahkan satu komponen itu damper, di mana damper ini berperan untuk meredam getaran. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita hanya membahas getaran secara harmonik, tapi tidak membahas bagaimana kita meredam getaran tersebut agar menjadi berhenti. Padahal kan dalam fenomena sehari-harinya seharusnya getaran itu akan berhenti dengan sendirinya. Nah, itu adalah akibat adanya redaman. Nah, kita memodelkannya dengan C, yaitu C, dimana kalau kita ulas lagi di sini, M itu proporsional dengan percepatan atau X double dot, C itu proporsional dengan kecepatan, dan K itu proporsional dengan simpangan. Ini saya perjelas. Ini kecepatan, dan X itu adalah simpangan. Nah, pada kali ini kita akan membahas getaran paksa, yaitu getaran yang secara terus-menerus ada, bukan karena sifatnya memang dia bergerak harmonik, tapi sifatnya karena dia dipaksa untuk bergetar. Artinya apa? Artinya getaran tersebut ada karena ada input yang selalu bekerja di situ. Gitu. Contohnya sederhananya adalah kita masuk lagi ke pemodelan yang biasa kita lakukan ya di kelas, yaitu adalah ada 3 sistem, yaitu M, K, dan C. Lalu ini DBB-nya. DBB-nya ada, karena menurut dengan prinsip D'Alembert, asumsi massa sedang bergerak ke bawah karena adanya ini, FT. Nah, biasanya dalam menganalisis getaran paksa, getaran teredam ataupun getaran harmonik yang kemarin kita pelajarin, ini komponen ini 0 untuk getaran bebas ya. Nah, sekarang ini ada input atau getaran paksa yang gaya ini bekerja terus-menerus di sistemnya. Artinya massa bergerak naik turun itu akibat digerakkan oleh FT ini. Sehingga dengan DBB ini kita dapat menyusun persamaan seperti ini. MX double dot plus CX dot plus KX sama dengan FT. Ini DBB biasa ya, karena MX double dot ke atas, CX double ke atas, KX ke atas, minus FT sama dengan 0. Kalau saya tulis deh, sigma F Y sama dengan 0. Kalau sumbu Y-nya gini ya. MX double dot plus CX dot plus KX minus FT sama dengan 0. Jadi seperti ini. Karena ininya pindah ke ruas kanan. Nah, di mana FT ini adalah fungsi waktu. Artinya dia bisa sinusoidal, bisa apapun. Namun dalam hal ini karena kita pelajari gitu sebelumnya getaran harmonik, maka kita modelkan dalam getaran mekanik dasar ini sebagai eksitasi harmonik juga. Artinya eksitasi yang bergerak bolak-balik atau yang memenuhi fungsi sinus ataupun kosinus. Ini kosinus ataupun sinus. Nah, sebenarnya poin-poin apa sih yang menarik dalam hal kita mempelajari getaran paksa ini? Itu yang pertama yang harus kita camkan dalam pola pikirnya. Jadi ini pola pikir getaran paksa ya.
Saya buatkan seperti ini kira-kira. Jadi gini, yang pertama kita harus lihat dulu sistem, di mana sistem ini terdiri dari MKC. Nah, kunci dari getaran paksa itu adalah kita memaksa sistem untuk bergetar karena adanya input. Nah, inputnya ini adalah berupa gaya ataupun FT tadi ya. FT dan outputnya itu adalah berupa simpangan. Bisa simpangan sebenarnya 3, kecepatan dan percepatan. Nah, lalu bagaimana sistem mengkonversi gaya ke simpangan dengan keadaan tertentu? Nah, yang pertama itu adalah yang harus kita pahami itu ada 3 poin. Yang pertama itu output. Jadi output dari simpangan itu ketika digetarkan dengan input gaya tersebut, itu terbagi menjadi 2 fase, yaitu ada fase transient dan fase steady state. Nah, nanti kalau masih bingung, ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang jelas ada fase transient, di mana transient ini artinya fase transisi dari dia sistemnya diam ke respon yang terus-menerus sama sepanjang waktu. Itu disebut steady state. Jadi ini bisa dibilang masa transient dulu baru steady state. Gampangnya seperti itu. Lalu yang kedua, apa yang terjadi pada sistem gitu ya. Yang pertama, sistem ini akan melakukan 2 hal pada konversi dari gaya ke simpangan. Yang pertama itu magnifikasi atau perubahan amplitudo. Maksudnya perubahan nilai ya. Nilai. Dalam hal ini kita nggak membahas satuan. Katakanlah F kita berikan 2 Newton pada sistem EKC. Nah, KCM ini akan mengkonversi gaya 2 Newton ini menjadi simpangan 4 meter. Katakanlah simpelnya seperti itu. Jadi kalau kita bisa lihat di sini berarti magnifikasinya ini adalah 2 kali lipat, 4:2. Itu yang pertama. Nah, lalu yang ketiga itu adalah sistem akan menggeser fasa. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Ketika F diberikan pada sistem, kita berikan pada sistem tersebut, maka akan terjadi pergeseran fasa atau singkatnya delay sesaat, sehingga ketika diberikan F, sistem itu tidak langsung ada simpangannya. Jadi dia akan ada delay, sehingga terjadilah pergeseran fasa. Nah, ini kita simbolkan dengan P biasanya. Nah, ini adalah 3 hal yang harus dicamkan dalam pola pikir getaran paksa. Nah, lalu getaran paksa ini jenisnya apa saja sih gitu ya? Ini adalah jenis getaran paksa. Yang pertama, ini kita bagi klasifikasinya menjadi 3 F pengganggu, atau enggak ini disebut dengan input juga. Input atau FT ya, bahasanya apapun. Sehingga 3 hal ini akan menghasilkan 3 input ini akan menghasilkan 3 output, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fasa, yang berasosiasi dengan 3 hal yang tadi saya terangkan, yaitu outputnya berupa simpangan, ada transient steady state, magnifikasinya amplitudonya, fasanya ada pergeseran fasa, dan ada frekuensinya. Jadi kalau ada frekuensinya, namun frekuensi ini cenderung tetap. Nah, karena dia bergerak secara harmonik dan memiliki frekuensi, maka baik input ataupun output ini berbentuknya adalah sinusoidal dan kosinusoidal. Seperti itu. Jadi ada 3 hal di sini yang akan kita bahas, yaitu getaran paksa akibat gaya harmonik. 1. Yang kedua akibat massa unbalance. Yang ketiga akibat gangguan profil. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama ini adalah mengenai eksitasi gaya harmonik. Nah, jadi eksitasi gaya harmonik itu seperti apa sih? Seperti pada skematik yang tadi ya. Jadi pada eksitasi gaya harmonik, ini ada sistem, ini ada
Nah, seperti itulah. Katakanlah sistem bertumpu pada satu tiang, lalu ini diberikan FT. Nah, FT ini bisa fungsi kosinus ataupun fungsi sinus. Nah, FT ini akan bergerak sepanjang waktu. Dia akan bergerak sepanjang waktu untuk menggetarkan sistem. Sistemnya itu adalah MCK tadi. Nah, apa yang terjadi ketika FT ini kita apply ke sistem? Itu yang pertama, yang tadi ya, poin 1 adalah simpangan gaya tersebut akan terkonversi menjadi simpangan. Di mana simpangan ini ada dua sisi, yaitu transient dan steady state. Nah, ini kalau kita lihat ada dua perbedaan antara fase transient dan steady state. Nah, kita lihat bahwa sinyal input dari sistem itu adalah sinusoidal, seperti pada gambar ini. Seperti pada gambar solusi partikularnya, karena FT sinusoidal. Nah, di sini ada dua fase, yaitu adalah transient dan steady state. Nah, hal ini tuh diakibatkan oleh apa sih? Hal ini diakibatkan oleh, karena ini persamaan diferensial order 2, yang sisi kanannya tidak nol, maka ada dua jawaban, yaitu jawaban homogen dan jawaban khusus. Dimana kalau jawaban ini dijumlahkan, terdapat dua fase, yaitu transient dan steady state. Transiennya itu diakibatkan oleh jawab homogennya, karena dia makin menurun, sedangkan steady state itu dia akan mengikuti profil, kalau F0-nya sin, maka X-nya juga sin. Kalau F0-nya cos, maka X0-nya juga cos. Nah, sehingga transient di sini, kalau kita lihat, nah ini nih, di garis putus-putus ini adalah, saya kasih legend ya mungkin. Garis-garis putus-putus ini adalah FT. Sedangkan garis lurus ini adalah XT. Nah, di garis putus-putus ini, F terlihat cenderung tetap sepanjang waktu, sedangkan pada X atau simpangan, dia akan mengalami dua fase, yaitu steady state dan transient. Di mana pada fase steady state, FT ini akan sebanding atau satu profil dengan XT. Sedangkan pada fase transient, FT itu tidak sama dengan XT. Karena di sini ada transisi yang diakibatkan oleh sistem yang tadinya diam menjadi bergerak, sehingga ada fase transient ini. Itu kalau secara fisiknya. Kalau secara matematisnya tadi ya, ada XH, ada XP. Ada solusi homogen dan solusi jawaban khusus. Nah, ini akibat gaya harmonik. Nah, seperti poin 1 tadi, ini adalah mungkin saya kasih remark di sini, ini poin 1 yang saya jelaskan. Lalu ini adalah poin 2, itu bahwa F akan terkonversi menjadi X, atau input akan terkonversi menjadi output. Ini adalah solusi jawaban khusus yang menjadi jawaban steady state dalam persamaan ini, XT. Penurunannya nanti dijabarkan di bawah. Yang jelas ada dua highlight di sini. Yang pertama ini adalah poin 2, di mana input akan mengubah menjadi output X amplitudo. Jadi kalau ada amplitudo F0 dalam hal ini ya, maka dia akan mengubah X, memagnifikasinya dengan jawaban tertentu. Dan yang poin ketiga itu adalah adanya pergeseran fase. Nah, ini kalau didetilkan dengan persamaan matematik, dengan menggunakan fasor, vektor, diagram fasor, dan penjumlahan secara vektor, sehingga dihasilkanlah yang kita inginkan itu adalah hanya ini nih. Nah, ini yang kita hasil final dari matematis tersebut itu hanyalah ini nih,
persamaan ini dan persamaan ini, yang menunjukkan adanya perubahan amplitude atau magnifikasi yang tadi saya bilang. Di magnifikasi ini kita nggak memandang dimensi ya, kita memandang dimensi tapi ya secara tidak langsung termagnifikasikan oleh dari F. Jadi F seperti tadi contohnya 2 menjadi 4 meter gitu katakan. Nah, dan yang kedua adalah adanya perubahan fasa ini dalam radien. Nah, lalu kalau kita grafik di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya hanya ada 3 variabel yang berpengaruh dalam hal ini adalah omega, omega n, dan zeta. Di mana zeta ini adalah koefisien redaman yang saya bahas di getaran teredam. Ini juga sama, zeta, omega, dan omega n. Omega ini berarti frekuensi getarnya, dan omega n ini frekuensi pribadinya. Nah, dalam hal ini, kita dapat menggambarkan hal tersebut dan dituangkan ke dalam grafik. Nah, dalam hal ini kita bisa meng-highlight beberapa fenomena dari nilai omega per omega n-nya. Dimana kalau di sini kita lihat bahwa omega per omega n sama dengan 1. Maka di sini terjadi resonansi. Artinya apa? X per F0-nya ini menuju tahingga, karena pada omega tersebut, omeganya sama dengan omega n. Sehingga terjadi resonansi, sehingga terjadi chaos lah intinya. Dan kalau diperhatikan di sini, F, untuk berapapun input F, maka akan dihasilkan simpangan yang cenderung stabil ketika omega per omega n-nya atau frekuensi inputnya itu menjauhi daerah resonansi ini. Untuk omega per omega n lebih dari 1 atau untuk frekuensi tinggi, ini kita bisa lihat bahwa kecenderungan F-nya, ketika F frekuensinya tinggi, maka X atau simpangannya itu akan cenderung ke 0. Kalau misalkan pada frekuensi rendah, ini X K per F0-nya itu cenderung 1. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah, saya jelaskan lagi. Di sini, untuk daerah yang omega per omega yang lebih dari 1, ini kecenderungannya adalah X dikalikan K per F0 sama dengan 0. Sedangkan untuk daerah ini, omega per omega n kurang dari 1, maka kecenderungannya adalah X kali K per F0 sama dengan 1. Kecenderungannya ya. Kecenderungannya itu ini, ujungnya. Ini kan dia, kalau ditarik sini, dia akan cenderung ke 0. Nah, artinya apa kalau di sini? Artinya untuk ketika kita kasih pada daerah, saya sebut ini daerah A gitu ya, yang merah ini, yang B ini daerah resonansi, yang C ini adalah daerah frekuensi tinggi. Daerah A, frekuensi rendah, X kali K per F0 sama dengan 1, artinya apa? Artinya ketika kita kasih gaya 1 Newton, maka ketika K-nya 1, akan menghasilkan X 1 meter. Gampangnya seperti itu. Nah, kalau ini interpretasinya gimana? Pada daerah C itu F0, kalau kita kasih ke sistem gaya 1 Newton, berapapun omeganya, maka dia sistemnya nggak akan bergerak. Jadi F-nya kecepatan, sehingga X-nya itu nggak akan bergerak atau cenderung diam. Seperti itu. Nah, kalau daerah B ini dia terjadi resonansi, sehingga X K per F0-nya ini cenderung ke tahingga. Atau di sini kita bisa sebut
chaos ya, fenomena yang chaos. Walaupun dalam beberapa kasus ini dimanfaatkan gitu ya, seperti Bohr dan yang lainnya. Oke, mungkin sampai gaya harmonik dulu nih. Ada yang ingin tanyakan dulu sebelum lanjut? Silakan jika ada yang ingin tanyakan. Oke, kalau belum ada, kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soalnya yang pertama itu adalah diketahui M, K, dan C itu adalah seperti ini. Masanya 1 kilo, K-nya 400.000 Newton per meter, dan C-nya itu adalah 10.000 Newton second per meter. Tentukan X dan fase P jika omega sama dengan 2 rad per second, omega sama dengan 20, omega sama dengan 100. Jika FT-nya ini. Nah, ini bisa dengan mudah kita solve gitu ya. Dengan menggunakan persamaan ini. Untuk yang jawaban X atau magnifikasi dan fase, untuk omega radian sama dengan 2, ini untuk A. Kita pakai rumus yang di atas. Oh ya, ini jangan khawatir ya. Di ujian, rumusnya akan diberikan untuk ya harmonik dan ketiga hal input yang tadi. Cuman memang nggak akan dikasih tahu ketika soalnya kayak gini pakai rumus yang mana. Gitu. Jadi nggak usah dihafal, cukup dipahami saja bahwa ketika ada F0, oh ini berarti untuk gaya harmonik. Kayak gitu. Nah ini cukup kita masukkan rumus saja. Untuk X, kita langsung ketemu 2,5 meter. 2,5 kali 10 pangkat 4 meter untuk X-nya. Ketika omega sama dengan 2. Lalu untuk pergeseran fasenya, ini bisa langsung dimasukkan dengan menggunakan kalkulator, kita konversi ke derajat. Nah ini untuk omega sama dengan 20, ini hanya beda di omega, K dan M dan C-nya sama, sehingga nggak perlu khawatir untuk memasukkannya. Ini tinggal matematis aja. Jadi getaran paksa secara konsep sebenarnya mudah. Atau cara kedua, kita bisa lihat grafik gitu ya. Kita lihat nih di sini omega sama dengan 2 radian per second. Nah, kita hitung dulu kalau mau dengan menggunakan grafik. Omega N-nya itu berapa sih? Omega N berarti akar K per M. Atau sama dengan akar 400.000 dibagi 1.000. Ini omega N-nya. Ini berarti coret. Akar 400 itu adalah 20 rad per second. Nah, untuk kasus A, itu omega sama dengan 2 radian per second. Omega sama dengan 2 radian per second. Berarti omega per omega N-nya, ini ya, kita praktekkan. Omega per omega N-nya sama dengan 2 per 20. Atau sama dengan 0,1. Kalau ini, berarti omega per omega N-nya itu sama dengan 20 per 20. Atau sama dengan 1. Kalau ini, omega per omega N-nya itu sama dengan 100 per 20. Atau sama dengan 5. Ini 1, ini 0,1. Nah, kita ambil kasus A dulu ya. Ini kasus A, ini kasus B, ini kasus C. Nah, untuk kasus A, omega per omega N 0,1. Kalau kita lihat di grafik, berarti dia mepet di sini. 0,1. Nah, harusnya dia XK per F0-nya. Sorry. Untuk kasus A, saya lanjut di sini. Untuk kasus A, X K per F0-nya itu sama dengan 1 lah. Gitu. Berarti kalau gitu, X-nya itu sama dengan F0 per K. Atau sama dengan F0-nya ini 100, K-nya itu adalah 400.000. Ini sama dengan berarti 1/4.000 atau 2,5 kali 10 pangkat minus 4 meter.
Nah, ini hasilnya sama ya, 2,5 kali 10⁴ meter dengan menggunakan metode grafik. Nah, yang lainnya juga bisa dicoba sama halnya. Cuman untuk yang kasus 2 ini, memang X-nya itu kelihatannya terbatas ya, 5 kali 10⁴. Tapi dia cenderung chaotic. Cuman ada catatannya bahwa untuk nilai zeta tertentu, dalam hal ini kalau kita kasih redaman yang cukup, kita bisa lihat bahwa grafiknya di sini ini yang kurva-kurva ini beda di zeta atau C per CC. Kalau C-nya makin besar, atau kalau redamannya makin besar, maka kita bisa lihat bahwa dalam daerah resonansi pun getaran itu masih aman. Ya, jadi untuk meminimalisir resonansi, kita bisa menambahkan C atau redamannya. Sehingga X-nya di sini masih finite ya, atau masih nggak nggak chaotic. Nah, terus penyebab yang kedua atau gaya eksitasi yang kedua, kalau tadi kita kita gaya harmonik, yang kedua itu bisa penyebabnya adalah dengan menggunakan massa tak imbang pada rotor. Nah, ini sebenarnya sama persamaannya, hanya bedanya adalah Ft ini kita konversi menjadi M omega E kuadrat, di mana ini adalah gaya sentripetal. Fenomenanya sama, cuma bedanya adalah ini berputar sehingga mengakibatkan massa unbalance ini berputar dan memberikan eksitasi pada sistem. Ini persamaannya sama, dan ini kalau kita perhatikan juga sama ya, hanya beda di F0-nya ini terkonversi menjadi E omega kuadrat, dan rumus ininya sama persis, di mana ini adalah F0. Sama aja, jadi untuk pergeseran fase juga sama. Ini dBB-nya bahwa untuk massa unbalance itu ada massa, ada eksentrisitas, yaitu jarak dari massa unbalance ke titik pusat massa sistem. Dan bentuknya pun bentuknya sebenarnya di sini beda, tapi bukan karena fenomenanya beda, tapi penyajian ini matriks Y-nya beda. Kalau yang atas itu adalah X kali X kali K per F0. Kalau yang bawah ini adalah MX per ME, atau perbandingan massa sistem dibagi dengan massa kali eksitasi. Nah, kalau dalam hal ini kita misalkan bicara dengan hal yang serupa, kita bisa bilang bahwa untuk daerah A, ini katakanlah saya daerah A, yang ini daerah B, dan yang ke sini adalah daerah C. Daerah A, omega per omega N itu kurang dari 1, atau dia ke kiri lah. Maka MX per ME akan cenderung 0. Saya kasih menuju ya. Kalau daerah B, omega per omega N sama dengan 1, maka MX per ME cenderung tak hingga. Sedangkan pada daerah C, omega per omega N lebih dari 1, sangat jauh dari 1, maka MX per ME itu akan cenderung 1. Nah, artinya apa? Kita bisa berbicara bahwa pada bagian A atau bagian yang ke kiri, MX per ME itu akan sama dengan 0. Artinya apa? Artinya ketika dalam frekuensi rendah, massa eksitasi ini nggak akan membuat sistem itu menggenerate simpangan. Artinya kan pada dalam hal ini, ketika ME-nya berapapun dalam frekuensi rendah,
X-nya akan sama dengan 0. Karena dia nggak akan mengenerate simpangan apapun. Karena ibaratnya kalau ini ada massa gitu ya, massa unbalance ya, kita pakai logika aja, ada kotak gitu, di sini ada bola yang berputar. Kalau berputarnya pelan ya kotaknya ini nggak akan ikut tergerak, sehingga dia tidak akan menghasilkan simpangan dan mx per me-nya sama dengan 0 atau x sama dengan 0. Nah ini kalau pada kasus B ini tak hingga karena adanya resonansi. Tapi ini perlu di-note, ini tergantung dari zeta. Kalau zetanya dia cukup besar, dia tidak tak hingga tapi ada dalam suatu nilai. Tapi kalau zetanya kecil atau redamannya kecil, maka dia cukup besar. Nah, pada fenomena C, omega per omega n lebih dari 1, mx per me itu cenderung mendekati 1, berapapun zetanya. Nah, padahal kali ini, ketika kita mengeksitasikan massa ini dengan frekuensi tinggi atau dengan putaran secepat mungkin, maka mx per me-nya itu akan sama dengan 1. Atau kita bisa mengenerate simpangan dengan X sama dengan M dikalikan E dibagi dengan M besar. Nah, ini adalah nilai simpangan yang bisa, jadi ibaratnya gini lah, kalau massa eksentrisitas ini diputar secepat mungkin, maka simpangan maksimum yang akan ditimbulkan dengan sistem, maka sistem ini akan bergerak dengan simpangan maksimum, yaitu sebesar X sama dengan ME kali M dikali massa eksentrisitas dibagi M. Simpelnya seperti itu. Oke, ini akan dijadikan PR, tapi nanti dulu saya akan bahasnya. Ini sama saja. Nah, ini adalah kita sudah bahas 2 ya, yaitu massa tak seimbang dan juga gaya harmonik. Yang ketiga itu adalah kalau jenis inputnya itu berupa gangguan profil. Nah, pada gangguan profil ini itu agak unik. Jadi kita memodelkannya dengan katakanlah sepeda motor gitu ya. Sepeda motor ini berjalan di jalan yang tidak rata. Di mana dalam sepeda motor ini pun ada roda yang menumpu massa, kekakuan, dan damper dari getaran. Nah, kita memodelkan sepeda motor ini dengan sistem sederhana seperti ini. Itu terdiri dari M, K, dan C. Nah, di mana di sini kita mendefinisikan 2 simpangan, yaitu Y dan X. X adalah simpangan massa M atau massa penumpang, dan Y itu adalah simpangan roda. Di sini ada relatif ya. Kalau X sama dengan Y, itu artinya ketika roda bergerak 1 meter ke atas, maka penumpang juga ikut 1 meter ke atas. Ini tidak terkompresi atau terekspansi. Nah, X sama dengan Y sama dengan 1, itu maka K dan C dia tidak terkompresi. Ketika X tidak sama dengan Y, atau ada perbedaan simpangan di sini, maka K atau C itu tertekan atau tertarik. Sehingga muncullah gaya resistansi, itu K kali X dan C kali percepatan. Nah, ini adalah secara matematiknya seperti ini. Ada asumsi ketika pegas tertekan atau pegas tertarik. Namun yang kembali lagi kita perhatikan itu hanya 2 fenomena, yaitu adalah magnifikasi dan juga pergeseran fasa. Dan juga ini dalam input yang ketiga ini atau simpangan yang tidak rata ini, kita melihat perbandingan X per Y-nya ya. Karena apa? Karena ini yang bisa menjadi gambaran kepada kita sistem ini akan bekerja pada seperti apa gitu. Nah, pada hal ini terdapat keunikan
Cuman akan saya bahas dulu, ini karena Zoom-nya pribadi, jadi saya belum, karena Zoom yang lain lagi dipakai oleh KBK yang lain, saya mohon maaf pakai Zoom pribadi, jadi saya stop dulu meetingnya, saya lanjut, nanti linknya saya bagikan lagi ke grup ya. Oke, saya izin live dulu. Pada sistem isolasi getaran ini, yang menjadi input itu adalah ketidakrataan jalan. Ketidakrataan jalan ini, sehingga yang menjadi concern kita itu adalah penumpangnya. Karena ya ketika kita naik motor ibaratnya ya, ya kita pengen kita itu nyaman gitu di motor. Sehingga yang ditinjau di sini itu adalah bagaimana pengaruh simpangan penumpang terhadap kalau misalkan dia kena jalanan tidak rata. Nah, logikanya seperti itu. Nah, ini adalah output per inputnya. Di mana X ini adalah, saya kasih gambaran supaya lebih mudah, ini adalah simpangan penumpang. Ini adalah simpangan jalan. Simpangan itu maksudnya bolak-baliknya itu ya. Nah, di sini apa namanya? Di sini agak unik. Beda halnya seperti yang tadi. Kalau tadi kita bagi menjadi tiga daerah yang kita amati, kalau sekarang kita akan bagi menjadi empat. Itu saya bagi mungkin dengan tinta lainnya. Ini yang omega per omega-nya satu. Nah, lalu ada lagi garis kedua. Itu adalah ini. Atau nggak saya pakai hijau. Nah, seperti ini. Sip. Saya kasih nama, ini ada A, B, C, eh, sorry, C, C, dan D. Pada daerah A, ya kita tahu ya, pada daerah A itu omega per omega n, cara bacanya, itu kurang dari satu. Karena ini ya, omega per omega n-nya dia cenderung kurang dari satu. Maka efeknya terhadap X per Y itu dia akan cenderung menuju satu. Nah, artinya apa? Artinya ketika frekuensi jalanan, ini frekuensi jalanan ya, frekuensi jalanan. Kalau omeganya kecil, artinya jalanan cenderung landai. Karena kalau dalam gelombang kan, kalau omeganya tinggi, itu profilnya kira-kira gini. Kalau omeganya rendah, itu gini. Nah, ini omeganya rendah, ini omeganya tinggi. Nah, kalau omeganya rendah, omega per omega n kurang dari satu, maka X per Y itu akan cenderung ke satu. Artinya apa? Kalau jalanannya landai seperti ini, ya simpangan penumpang itu akan cenderung sama dengan simpangan jalannya. Atau jalannya tenang lah ibaratnya. Logikanya seperti itu. Nah, kalau untuk yang daerah B, ini seperti biasa sama, yaitu eh, omega per omega n sama dengan satu, X per Y cenderung ke tahingga. Artinya ini resonansi. Nah, daerah C nanti saya mau bahas terakhir karena itu agak unik. Nah, di daerah D itu sama ya, omega per omega n dia cenderung lebih dari satu, maka efek terhadap X per Y-nya itu adalah dia cenderung ke nol, walaupun dia tergantung dari zeta ya, balik lagi.
Tapi ini cenderung ke nol. Kalau dia ke sana, saya tarik terus, ini grafiknya akan cenderung menurun, 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 dan cenderung ke nol. Nah, untuk yang C, ini adalah omega per omega n itu sama dengan akar 2. Nah, ini ada angka sakti nih. Di mana pada saat omega per omega n sama dengan akar 2, maka mau bagaimanapun redamannya dari sistemnya, mau C-nya kecil ataupun besar, dia akan menghasilkan X per Y sama dengan 1. Atau uniknya, dia akan menghasilkan fenomena yang sama dengan fenomena di A tadi, yaitu ketika omeganya landai, itu penumpang dan jalan akan bergerak secara bersamaan ketika omeganya landai. Namun ada satu titik di mana pada omega tertentu, yaitu omega per omega n sama dengan akar 2, penumpang dan kerataan jalan itu akan bergerak secara bersamaan. Padahal jalannya nggak selandai ini gitu, nggak terlalu landai. Dia masih ada kayak gini. Nah, namun kerataan jalan itu kadang kita tidak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah K, C, dan M. Terutama dalam hal sepeda motor, ya masanya udah tahu lah, masa penumpang dan masa motor. Kita kontrol dengan menggunakan K dan C-nya. Sehingga pada omega yang tidak nol atau pada kerataan jalan yang cukup eh, pundak berundak, itu dihasilkan kondisi yang sama dengan omega sama dengan nol. Atau jelasnya simpangan penumpang itu akan sama dengan simpangan jalan. Sehingga dia tidak terasa getarannya dan cenderung nyaman. Nah, disinilah daerah C inilah sistem suspensi bekerja. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah desain sistem suspensi bekerja. Artinya apa? Artinya kita merancang sedemikian rupa sehingga kombinasi K dan C dengan M yang ada itu akan bekerja pada daerah ini, yaitu pada omega per omega n sama dengan akar 2. Karena pada daerah inilah eh, kita menghasilkan X per Y sama dengan 1. Nah, jadi seperti itu kira-kira penjelasannya. Nah, ini di bawahnya mungkin ada sedikit lagi materi tambahan, yaitu mengenai transmisibilitas. Namun ini sebenarnya adalah sama dengan ini, cuman ini adalah bagaimana gaya gaya yang dihasilkan dari eksitasi tersebut diteruskan ke tumpuan. Eh, Highlightnya sama, yaitu adalah FT per F0 atau X per Y sama dengan jalan tadi, cuma bedanya adalah X per Y ini adalah dalam bentuk simpangan dan FT per F0 ini adalah dalam bentuk gaya, seperti itu. Nah, ini ada contoh soal dalam kita mendesain sistem suspensi. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita mempunyai kendaraan gitu ya, yang dimodelkan dengan MKC dan dia melintasi jalanan yang bergelombang seperti ini, di mana panjang gelombangnya 12, amplitudenya 5. Nah, yang ditanya adalah tentukan kecepatan kritis jika sistem melewati jalan yang tidak rata berupa fungsi sinus dengan panjang gelombang lambda sama dengan 12. Berapa simpangan maksimum pada kecepatan 100 km per jam? Asumsi delta sama dengan 10 cm dan C sama dengan 0. Yang pertama adalah kita harus meng-highlight kecepatan kritis ini, dimaksudnya adalah resonansi. Cuma ini saya nggak akan bahas detail, bisa dibaca.
intinya adalah yang ingin saya highlight pada kesempatan kali ini. Ini nanti saya akan bahas detailnya di tutorial ya. Karena yang pengen saya kejar adalah sekarang pemahaman konsepnya. Nah, intinya adalah seperti ini. Sorry. Nah, ini. Intinya adalah materi tadi itu bisa saya resume, bisa diresumkan menjadi 3 slide ini. Itu pada ini saya kasih highlight juga, sorry. Ini kita getaran paksa kita bagi menjadi tiga, tiga input gitu ya. Itu yang pertama itu adalah gaya harmoni, di mana F itu bisa dalam bentuk sinus, F0 sin omega T, atau F0 cos omega T. Yang kedua itu dalam bentuk massa unbalance, di mana Ft-nya itu sama dengan M omega E kuadrat, bisa sinus, atau M omega E kuadrat kosinus omega T. Nah, yang ketiga itu adalah simpangan tidak rata atau simpangan jalan. Di mana pada simpangan jalan ini X itu akan dipengaruhi oleh Y. Sehingga Y-nya ini akan memberikan eksitasi pada X. Atau dalam equation of motion-nya seperti ini ya. Jadi ada X min Y, ada X min Y, dan yang lain sebagainya. Sehingga YT itu akan mengefek pada XT. Dan yang kita kejar objektifnya pada simpangan jalan yaitu simpangan X per Y itu sama dengan 1. Atau ini kita sebut dengan kondisi nyaman penumpang lah. Nah, pada input ke-1 yaitu mengenai gaya harmonik, ini magnifikasinya. Ini perbedaan fasa nih. Ini beda fasa. Nah, ini 3/4 diagram ini adalah magnifikasinya. Jadi, eksaknya dalam bentuk rumus, ininya dalam bentuk diagram. Nah, ini juga sama pada masa tak imbang, pemasaan balance, amplifikasinya rumusnya ini, diagramnya ini. Dan ini sama ya. Ini adalah pergeseran fasa, ini untuk yang tadi sekilas untuk simpangan jalan. Ini ada dua yang ditanyakan, transmisibilitas dan juga eksperi. Ini rumusnya, ini diagramnya. Nah, ini juga sama ya. Ini rumusnya, ini diagramnya. Jadi bisa saya resume dalam tiga hal, dalam 3 slide ini. Ini simpangan tidak rata. Nah, ini adalah konsep getaran paksa pada getaran mekanik dasar. Kira-kira seperti itu. 2 slide ini akan saya save dan saya kirim nanti di grup. Tapi sebelum saya akhiri, ada yang ingin tanyakan dulu? Halo, halo. Belum, Pak. Oke. Oke, baik. Kalau belum, mungkin saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Nanti saya akan bahas tutorial untuk persiapan UAS. Materinya itu getaran paksa dan getaran teredam.
Jangan lupa untuk isi absen. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya akhiri ya.